Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenzeko Alexander dari kelas X1 SMA N 5 Kota Bekasi. Di sini saya akan melaksanakan tugas informatika untuk membuat video presentasi PowerPoint dengan materi yang bebas. Dan di sini saya akan membawa materi benda-benda peninggalan Kerajaan Kutai. Baiklah, saya akan memulai presentasinya sekarang. Ditemukannya benda-benda dan bangunan bersejarah merupakan salah satu bentuk bukti eksistensi sebuah kerajaan. Berikut adalah bukti peninggalan Kerajaan Kutai yang masih dapat kita lihat sampai saat ini. Ini adalah gambaran dari Kerajaan Kutai. Langsung saja kita masuk ke materi intinya. Benda-benda peninggalan Kerajaan Kutai. Yang pertama ada Ketopong Sultan Kutai. Nah, Ketopong Sultan ini adalah mahkota raja yang ditemukan sekitar tahun 1890 di Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Ini kalau kita lihat bahannya adalah emas ya, sebagaimana berwarna kuning ya, kuning terang gemerlap gemerlip, tentunya emas. Beratnya 1,98 kg atau 1980 gram. Ini masih tersimpan rapi di Museum Nasional Jakarta. Bagi yang ingin melihat detailnya ya secara lebih dekat, ini akan saya zoom. Nah, ini ada rantai yang saling mengikat menuju kepada penutup dari mahkota ini ya. Ini ada struktur seperti ombak, ada titik-titik dengan teknik pointillis, dan di sini ada struktur seperti daun. Jadi seperti itu detail dari Ketopong Sultan Kutai. Lanjut lagi. Yang kedua ada kalung uncal. Ya, kalung uncal ini berbahan emas juga, tetapi tentunya lebih ringan, yaitu 170 gram atau 0,17 kg. Di kalung uncal ini dia dihiasi dengan liontin. Nah, saya akan tunjukkan bagian liontinnya ya. Liontin itu bukan jenis batuan, tetapi dia adalah sinonim dari pada perhiasan ya, gantungan gitu yang indah. Di sini bagian liontinnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya. Nah, ini bentuknya adalah bulat. Liontin juga ada yang bentuknya segi 6, ada juga yang bentuknya seperti hati. Intinya dia itu adalah unsur estetika dari suatu benda. Kalau ini adalah kalung, ya, bisa juga untuk gelang, bisa juga untuk cincin, ya. Dan berelief kisah Ramayana. Nah, reliefnya itu ada di sini. Ini adalah bagian reliefnya ya, yang berbentuk seperti tabung. Nah, ini relief itu kan seperti kita tahu adalah ukiran ya, seni pahat. Misalnya relief Candi Prambanan, seperti kisah-kisahnya gitu, menggambarkan suatu makna ya. Ini coretan-coretan goresannya bermakna pada kisah Ramayana ya. Ini menjadi salah satu atribut yang dipakai oleh Sultan Kutai Kartanegara semenjak Kutai Martadipura itu dapat dijajah dan ditaklukkan ya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah kalung ciwa yang ketiga. Kalung ciwa ini ada sejak zaman Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Nah, ini ditemukan oleh warga di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman 1890 juga, bertepatan pada saat peninggalan pertama Ketopong itu juga ditemukan. Nah, ini merupakan perhiasan yang dinamis. Kenapa dinamis? Karena masih dipakai sebagai perhiasan kerajaan, terutama oleh para raja ketika ada pesta pengangkatan raja baru. Ya, kalau mau melihat detailnya, ini seperti simbol-simbol religi ya, sebagaimana ada yang betapa kakinya, tangannya mengangkat setengah, menandakan sedang bersemedi. Lanjut lagi yang keempat, pedang Sultan Kutai. Nah, pedang Sultan Kutai ini terbuat dari emas yang padat
ya. Dan kalau kita perhatikan di bagian gagang pedang yang kita pegang itu adalah gagang pedang. Ini di bagian sini. Nah, di sininya itu adalah ukiran seekor harimau yang siap untuk menerkam musuhnya. Ya, ini bagian ini. Kemudian ada lagi ukiran lain kalau kalian perhatikan ya. Oke, hijau aja. Nih. Di bagian ujung sarung pedang ini ada seekor buaya ya. Nah, ini memang terlihat seperti macan juga yang sedang membungkuk merunduk gitu ya. Tapi ini kalau kalian balik layarnya itu bentuknya adalah seekor buaya, sebagaimana kita harus mengikuti informasi yang tertera. Ini adalah seekor buaya kalau di bagian ujung sarung pedang. Lalu kalau di bagian gagang pedang itu adalah seekor harimau. Nah, ini pedang Sultan Kutai masih tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Baiklah, sebentar. Lanjut lagi. Yang kelima adalah kura-kura emas ya. Kura-kura emas ini adalah salah satu peninggalan Kerajaan Kutai yang tersimpan di Museum Mulawarman. Sebagaimana kita tahu, Raja Mulawarman itu membawa Kerajaan Kutai pada masa kejayaannya ya. Benda sebesar setengah kepalan tangan ini merupakan salah satu persembahan pangeran yang berasal dari negeri Cina kepada putri Sultan Kutai yang bernama Aji Bidara Putih ya. Nah, di sini bentuknya kan kecil ya. Saya mendapatkan gambar besarnya. Baiklah, siap. Nah, ini dia gambar besarnya ya. Kita zoom bersama. Nah, itu bentuknya tentu saja seperti kura-kura ya. Sebagaimana tertera adalah kura-kura emas. Nah, di sini ada ini informasi nih. Kura-kura bahan emas 18 karat dengan berat 130 gram. Kura-kura ini merupakan simbol penjelmaan kedua Dewa Wisnu. Berarti raja yang mempunyai kehidupan yang panjang. Kita tahu Wisnu itu adalah dewa yang sebagai pemelihara. Brahmana dewa pencipta. Kalau Siwa itu dewa perusak, penghancur ya. Jadi karena tadinya Wisnu ya pemelihara, jadi rajanya adalah umurnya panjang, kehidupannya panjang seperti itu. Baiklah, lanjut ke yang 6, prasasti Kerajaan Kutai ya. Ini adalah peninggalan yang paling tua, sebagaimana ini adalah dasar dari bangunan Kerajaan Kutai itu sendiri ya. Ini juga menjadi salah satu bentuk bukti eksistensi kerajaan Hindu yang pernah hidup di Pulau Kalimantan. Lanjut lagi, yang terakhir ada prasasti Yupa. Kita tentu pasti mendengar ya kan. Yupa itu menandakan berakhirnya masa Nirleka, masa sebelum ada tulisan di Indonesia ya. Ini Yupa yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta itu bentuknya adalah 3 tiang batu ya, yang konon itu digunakan untuk mengikat hewan kurban untuk dipersembahkan kepada para dewa. Sekilas informasi saja, kalau ada bangunan seperti ini ya di zaman purbakala namanya menhir ya, fungsinya juga untuk mengikat kurban ya. Nah, tapi kalau menhir itu di zaman Nirlekanya, tapi kalau ini itu yang menandakan berakhirnya masa Nirleka karena sudah ada tulisan ya. Seperti itu. Kalau Nir itu kan sebelum dan Leka itu tulisan kalau nggak salah, jadi masa sebelum tulisan. Jadi ini bagian huruf Palawanya ya. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya mengenai peninggalan Kerajaan Kutai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.